Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Satria Hafiz, NPM 2241159, kelas manajemen 22C. Materi teknik sampling. Memahami teknik sampling penting dalam menganalisis data. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan tujuan, metode, kelebihan, dan kekurangan teknik sampling. Mengapa teknik sampling dibutuhkan? Sampling merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil subset, acak, atau terstruktur dari populasi yang lebih besar. Hal ini penting untuk 1. Mendapatkan data yang representatif. Dengan mengambil sampel yang representatif, kita dapat membuat kesimpulan yang lebih akurat tentang populasi secara keseluruhan. Kedua, menghemat waktu dan biaya. Sampling memungkinkan kita untuk mengumpulkan data dengan cara yang efisien, menghemat waktu dan biaya jika harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Menghindari bias. Dalam memilih sampel, kita dapat menghindari bias yang dapat muncul jika kita memilih seluruh populasi atau hanya mengambil sampel yang tidak representatif. Metode sampling yang umum digunakan: simple random sampling. Mengambil sampel dengan cara yang murni acak dari populasi. Stratified sampling. Memisahkan populasi ke dalam kelompok yang bernama strata dan kemudian mengambil sampel acak dari setiap strata. Cluster sampling. Memisahkan populasi menjadi kelompok yang disebut cluster dan kemudian mengambil seluruh cluster atau beberapa cluster acak seperti sampel. Purposive sampling. Mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kelebihan dan kekurangan teknik sampling. Kelebihan: memungkinkan pengambilan data yang efisien, mengurangi biaya pengumpulan data secara keseluruhan. Kekurangan: ada resiko kesalahan akibat sampling yang tidak representatif. Individu dalam sampel mungkin memiliki variasi yang lebih tinggi daripada populasi secara keseluruhan. Contoh penerapan teknik sampling. Riset pasar menggunakan teknik sampling dalam melakukan survei untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan di suatu pasar. Riset medis. Para penelitian menggunakan teknik sampling untuk memilih pasien yang mewakili populasi tertentu dalam studi medis. Pengujian kualitas produk. Teknik sampling digunakan untuk mengambil sampel produk dari suatu batch untuk pengujian kualitas. Pertimbangan dalam memilih teknik sampling. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih teknik sampling, termasuk 1. Tujuan penelitian. Teknik sampling yang tepat akan tergantung pada tujuan penelitian yang ingin dicapai. 2. Populasi. Ukuran dan karakteristik populasi juga harus dipertimbangkan dalam memilih teknik sampling yang sesuai. 3. Anggaran. Budget yang tersedia untuk penelitian juga mempengaruhi pilihan teknik sampling. Prosedur pengambilan sampel. Prosedur pengambilan sampel yang benar sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang dihasilkan. Beberapa langkah penting dalam proses ini termasuk: definisikan populasi target, tentukan metode sampling yang sesuai, tentukan ukuran sampel yang diinginkan, informasikan dan
Dapatkan persetujuan dari responden, lakukan proses pengambilan sampel. Analisis data dari sampel yang diambil. Mengumpulkan data dari sampel hanya merupakan langkah awal dalam proses analisis. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis data sampel, termasuk statistik deskriptif, uji hipotesis, regresi, dan analisis korelasi. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.